Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan dan beberapa arahan-arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Saya akan memberikan tips di mana ini totalnya ada sekitar 13 tips di mana apabila Bapak Ibu bisa melaksanakan ini, saya berharap Allah memberikan sehat, Allah memberikan kelancaran dalam ibadah hajinya. Jadi tips ini adalah isinya bagaimana caranya Bapak Ibu menjaga kesehatan pada saat akan melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Langsung saja saya akan membacakan tips yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, silahkan jauhi makanan yang pedas, jauhi yang namanya saus, jauhi yang namanya sambal instan. Insya Allah dari pemerintah Indonesia yang sudah-sudah tahun 2022, sebelumnya juga berusaha makanan-makanan untuk jamaah haji itu berusaha tidak pedas. Tujuannya adalah bagaimana caranya menjaga agar lambungnya tetap sehat. Nah, saya melihat ini Bapak Ibu, ternyata ada 1-2 orang dari Indonesia yang sengaja membawa saus, membawa cabai yang instan, sambal yang instan. Untuk itu di sini saya menyarankan sabar dulu. Terkadang memang seseorang itu kalau tidak makan pedas katanya tidak enak. Tapi ingat Bapak Ibu target utamanya itu adalah ibadah haji. Ibadah haji ini dilakukan nanti pada pelaksanaannya sekitar 6 hari. Diusahakan jangan sampai ususnya terganggu. Itu ya. Tempo hari pada saat bulan Ramadan, ada beberapa orang jamaah, mungkin hampir semua Bapak Ibu. Mungkin karena tidak cocok makanannya, entah itu pedas dan sebagainya, termasuk saya. Semuanya rata-rata buang-buang air, lemes. Nah, dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu. Terlebih akan melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Yang kedua, jauhi makanan atau buah-buahan yang rasanya asam. Terkadang kan melihat jeruk, umpama, bagus-bagus warnanya orange, sangat menggiurkan umpamanya, atau minuman yang berwarna orange, itu juga saya sarankan supaya dijauhi sementara. Ingat ya, terkadang kan yang namanya ibadah haji ini dari Indonesia, umpama terbang ke Mekah atau ke Madinah dulu, nggak langsung melaksanakan ibadah haji, nunggu dulu. Nah, disinilah saya memberikan tips supaya sabar. Dalam menunggu ini diusahakan ususnya atau perutnya itu sehat terus. Dijaga. Itu ya. Kemudian tips yang ketiga, saat menunggu hajian, haji itu kan dimulainya pada saat hari Tarwiyah, yaitu jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan Bapak Ibu dari Indonesianya ini kan, ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua, tidak langsung hajian, nunggu beberapa hari. Nah, di hari-hari inilah Bapak Ibu, saya menyampaikan tips ini penting yang ketiga ini. Sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, 3 hari sebelumnya silahkan Bapak Ibu meminum vitamin. Nah, kira-kira vitamin apa, Abah? Ini menurut pengalaman saya dan keluarga saya tempo hari, umpama cocok, silahkan dicoba. Saya itu dari Indonesia itu mencoba membawa Imbos 4C. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, yang tadinya dikit-dikit, batuk dikit-dikit, kayaknya gimana gitu ya. Alhamdulillah fit Bapak Ibu. Betul-betul beda, yang saya rasakan tuh betul-betul beda. Nah, jadi tips yang ketiga ini silahkan sebelum kepergian atau
pelaksanaan haji 3 hari sebelumnya, sehari sekali diminum setelah makan. Namun tidak harus yang namanya Imbos 4C. Apabila umpama ibu cocoknya vitamin apa, ya silahkan. Diusahakan 3 hari sebelumnya. Jadi nanti pada saat hari H-nya, kondisi fisik Bapak Ibu betul-betul prima. Itu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu supaya menjauhi minuman yang dingin. Saya berikan tips ini, pertama, dari mulai bulan Ramadan kemarin itu, di Mekah itu, cuacanya betul-betul panas. Nah, apalagi saat ini Bapak Ibu, ya insya Allah mungkin sekitar 42 derajat insya Allah. Nah, dengan adanya panas itu kan biasanya kita itu haus inginnya yang dingin-dingin. Justru saya di sini memberikan tips supaya jauhi yang dingin. Silahkan minum air yang biasa-biasa saja. Maksudnya yang tidak dingin. Tidak panas tapi tidak dingin. Terlebih pada saat Bapak Ibu berada di masjid. Itu kan biasanya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi tersedia yang namanya air zam-zam yang dingin. Usahakan Bapak Ibu, diusahakan pilih. Karena itu ada pilihan. Ada tulisan COLD berarti dingin, cold. Bacanya COLD, cold. Jangan dipilih itu. Pilih yang tidak ada tulisannya. Insya Allah itu rasanya biasa. Semua itu adalah Bapak Ibu menjaga supaya fisik Bapak Ibu tetap prima. Karena kalau cuacanya panas, kemudian langsung ditimpa dengan dingin, nanti dikhawatirkan fisiknya berubah. Dari suhu udara aja sudah berbeda. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pada saat nunggu hajian, terkadang kan saat ini umpama sudah datang di Mekah, nunggu beberapa hari tuh. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Silahkan Bapak Ibu ibadah, hanya saja jangan yang berat-berat. Ya. Kenapa saya katakan yang berat-berat? Ini kan cuaca begitu panasnya, ya diusahakan yang ringan-ringan. Contoh umpamanya kalau mau tawaf, cukup umpama di lantai 1, ya. Jangan sampai di bawah. Kalau di bawah itu kan banyak yang pakai payung tawaf. Karena luar biasa panasnya. Ya intinya jaga bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menjaga aktivitas yang tidak berat. Silakan beraktivitas tapi yang sekiranya tidak memberatkan. Itu intinya. Ya. Yang keenam, itu tadi yang kelima. Yang keenam, silakan pada saat Bapak Ibu keluar dari hotel, dari maktab, atau tempat tinggalnya, baik di Mekah maupun di Madinah, karena sekarang ini musim panas yang luar biasa panasnya, silahkan Bapak Ibu dari sekarang ini umpama belum berangkat, ya bawa payung. Atau setidaknya pakai topi. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu di hotel itu kan biasanya pada pakai AC. Kalau langsung Bapak Ibu tidak memakai penghalang panas, itu nanti langsung suhu tubuhnya itu berubah. Berubahnya itu maksudnya dari dingin langsung ke panas. Sedangkan panasnya luar biasa. Terlebih pada saat umpama berjalan, ingin melaksanakan sholat zuhur. Tempo hari pada saat bulan Ramadan Bapak Ibu, saya itu sudah pakai peci, kemudian pakai sorban, ditutup, dikepruk palanya. Masya Allah pipi masih panas. Nah untuk itu, saya menyarankan silahkan pada saat berada di Mekah diusahakan dijaga agar suhu tubuhnya itu selalu selalu seimbang lah, ya. Jadi tidak langsung anjlok dari dingin langsung ke panas umpamanya. Ya dikhawatirkan nantinya kelayangan. Ya insya Allah seperti itu biasanya, ya. Kemudian yang ke-7, usahakan setiap mau tidur, ya ini kalau mau tidur nih, ya saya mengingatkan, silahkan tuh yang namanya tumit, ya, telapak kaki yang bawah, yang belakang, dioles pakai vaselin. Kenapa saya
Kasih tips ini Bapak Ibu, nanti pada saat hajian itu kan jalan Bapak Ibu. Banyak jalan. Pada saat melempar jumroh Aqobah, pada saat melempar jumroh 12, dari 11, 12, 13. Jalan, banyak jalan. Kalau Bapak Ibu sampai retak-retak tuh ujung kakinya sakit. Soalnya pernah saya rasakan Bapak Ibu. Dan untuk itu tipsnya silahkan dari sekarang umpama ya bisa beli yang namanya Vaseline untuk tadi untuk bisa dioles-oles ke kaki ada. Ya, seperti itu. Setiap mau tidur insya Allah nanti kesononya enak. Yang kedelapan, silahkan Bapak Ibu hindari minuman yang berkafein atau yang bersoda. Ya, itu bisa mengganggu lambung dan juga bisa mengganggu ginjal. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang namanya kan hawa panas. Ya, itu yang namanya berderet biasanya kan toko-toko ada kulkasnya. Di situ ada yang namanya Sprite, ada Fanta, ada Coca-Cola lah semacam-macam. Diusahakan sabar dulu. Ya, ada minuman yang rasanya jeruk. Ya pokoknya mah jangan sampai ini dulu lah, sabar. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, nantilah kalau memang sekiranya Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang wajib saja dulu itu targetnya. Ya, silakan Bapak Ibu jauhi minuman yang berkafein pertama, yang kedua yang bersoda. Ya, yang berkafein contohnya kopi dan teh. Ada orang itu biasanya minum teh itu kembung. Terus yang mana yang sehat? Yang sehat tetap air putih. Bahkan saya menyarankan perbanyak minum air zam-zam. Tapi jangan yang dingin. Ya, usahakan air putih saja atau air zam-zam, tapi jangan yang dingin. Kemudian yang 9, sekali-sekali silahkan perhatikan air seni atau urin Bapak Ibu. Kalau memang sekiranya keruh, diusahakan perbanyak minum air putihnya. Itu tandanya ada sesuatu yang gak beres. Perhatikan. Ya, insya Allah nanti mungkin Bapak Ibu juga merasakan. Kalau banyak minum air putih, nanti air urinnya itu beda bening. Ya, tujuannya apa? Kan tadi supaya tetap fit, supaya tetap prima, tetap sehat. Kemudian yang 10, silahkan Bapak Ibu ya, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Maksudnya yang bergizi insya Allah dari pemerintah Indonesia juga sudah siapkan. Hanya saja kalau memang sekiranya tidak ada buah-buahannya umpama yang cocok, ya silahkan beli. Ya, saya menyarankan silahkan untuk kesehatan Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu makan apel sehari 1 aja. Insya Allah fit. Sehari 1. Rasanya memang kalau makan apel itu males ya. Saya sendiri juga rasanya bagaimana, kecuali di jus. Tapi silahkan ya disempat-sempatkan, dipersungguh makan buah apel. Ini saran saya karena memang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Itu ya, seperti itu. Tapi umpama nggak cocok buah apel ya silahkan. Yang penting jangan buahnya itu yang asam, jangan yang asam. Untuk mengimbangi, maksudnya mengimbangi makanan supaya seimbang. Jadi vitaminnya ada, nutrisi yang lainnya ada, gitu ya. Kemudian yang 11, usahakan Bapak Ibu sebelum hajian, sebelum tanggal 8 Zulhijjah ini, diusahakan supaya bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Terkadang orang itu ya, tidur 5 jam, ada yang cukup. Ada juga yang kurang. Silahkan kira-kiranya menurut Bapak Ibu cukupnya yang mana? Terlebih sekarang ini umpamanya yang muda-muda umpama waktunya istirahat, malah umpama main HP. Kalau umpamanya melihatnya umpama YouTube Abah Jojo, ya mohon maaf ya barangkali kan untuk mengingat doa-doanya itu kan bermanfaat. Ya. Tapi kalau melihatnya malah YouTube yang lain, umpamanya mohon maaf ya, yang sekiranya tidak bermanfaat ya, saya menyarankan lebih baik istirahat. Ya, istirahat, gunakan sebaik-baiknya waktu untuk istirahat. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-12,
silahkan Bapak Ibu usahakan hatinya supaya tenang, supaya senang, dan hatinya selalu supaya merasa bersyukur. Karena orang itu bisa senang, bisa enjoy hidupnya apabila dia menjadi orang yang ahli bersyukur. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Kalau hatinya geringsang terus, grundel terus, ya, terlebih kan yang namanya ibadah haji nanti kan ya, banyak orang. Pada saat umpamanya di kamar, yang tadinya umpama dari rumahnya suami istri berpisah, ketemu teman yang umpama seperti itu umpamanya, jangan grundel terima. Hatinya ridho-ridho saja. Ya. Kemudian umpama di lift ngantri, apa-apa ngantri. Hatinya supaya enjoy saja, tenang, pasrah kepada Allah, dan hatinya itu selalu ridho. Dengan cara hatinya selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah nanti yang ada itu di dalam pikirannya rasanya tenang, tentram, dan tentunya merasa bahagia. Memang harus bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dalam dalilnya itu, Bapak Ibu berarti tamu-tamu spesial Allah. Bapak Ibu insya Allah mungkin bertahun-tahun nunggunya. Justru momen ini Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu, yang sabar. Karena yang namanya ibadah haji Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya itu kan dari awal sampai akhir 40 hari. Bisa nggak Bapak Ibu sabar? Targetkan di dalam hati Bapak Ibu, saya harus sabar, saya harus kuat, saya harus sehat, saya harus sukses, saya harus bisa pulang dalam keadaan sehat dan bisa mendapatkan pahala haji mabrur. Itu harus begitu. Ya, jangan sampai apa yang dicita-citakan akhirnya lebur begitu saja gara-gara kita tidak sabar. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya. Di dalam pelaksanaan ibadah haji ini, ya, kuncinya, maksudnya kunci untuk kesuksesan Bapak Ibu di dalam beribadah ini, ya, tidak lain adalah memperbanyak doa. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu ya, dapatkan dalam kehidupan ini, semua itu Allah yang ngatur. Begitu juga pada saat Bapak Ibu dipanggil untuk datang ke tanah suci. Ya, semua itu pertolongan Allah, semua itu kuasa dari Allah. Nah, untuk itu, ya, di dalam pelaksanaan ibadah hajinya, ya, sambil menunggu, perbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah agar minta sehat, minta kuat, minta selamat, minta banyak-banyak pengampunan, dan minta kepada Allah supaya sukses ibadahnya bisa meraih pahala haji mabrur, ditetapkan keimanannya sampai akhir hayat hidupnya, dan tentunya semoga Bapak Ibu bisa berhasil matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi mati sewaktu-waktu, dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, masuk surga selamat dari neraka. Itu harus tanamkan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tips yang ke-13. Ya, intinya silakan memperbanyak doa kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Bila video-video Abah Jojo ini bermanfaat, Bapak Ibu, monggo silahkan ya, YouTube-nya itu supaya di-subscribe. Ya, tulisannya subscribe. Silahkan diklik. Cukup sekali klik. Setelah klik, biasanya keluar gambar lonceng, sekali lagi klik. Nah, itu harapan saya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Supaya pada saat saya ya biasa mengeluarkan video-video terbaru, nanti biasanya ada di situ. Kan Bapak Ibu ingin barangkali meneruskan umpama ya nasihat-nasihat saya umpama bermanfaat. Nah, ini jalannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, silahkan di-subscribe. Kalau tidak bisa memahami, barangkali ya, silahkan nanya ke yang muda-muda, anak-anak kita. Ya, terkadang kan kalau udah sepuh bingung nih, silahkan.
ya, bilang saja ke putra-putrinya, ini Abah Jojo minta YouTube-nya di-subscribe. Insya Allah mereka paham. Itu ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.